Di tengah hamparan hijau Kalimantan Timur, terbentang sebuah visi besar, sebuah cita-cita yang menjulang tinggi. Ibu kota Nusantara lahir sebagai kota masa depan, sebuah metropolis yang dirancang untuk menjadi pusat inovasi dan keberlanjutan, sebuah model bagi kota-kota lain di seluruh dunia. Cerdas, memanfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Hijau dan berkelanjutan, selaras dengan alam dan meminimalkan dampak lingkungannya. Pada 22 Mei 2025, sebuah tanggal penting dalam sejarah pembangunan IKN, Bank Dunia datang langsung ke jantung pembangunan ini untuk menyaksikan sendiri kemajuan dan potensi yang ada. Kunjungan ini menandai perhatian global yang nyata pada Indonesia, sebuah pengakuan atas ambisi dan komitmen negara ini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Dunia mencari solusi atas perubahan iklim, tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia, dan urbanisasi, pertumbuhan kota yang pesat, yang seringkali mengorbankan lingkungan dan kualitas hidup. Dan Indonesia menawarkan jawaban sebuah visi alternatif untuk pembangunan perkotaan. Kota yang tak mengorbankan alam demi beton, melainkan menyelaraskan keduanya dalam harmoni yang indah. Direktur Global Bank Dunia, Saroj Kumar Jha, hadir sebagai perwakilan dari lembaga keuangan internasional yang memiliki pengaruh besar dalam pembangunan global. Hadir bukan sekadar melihat gedung-gedung yang menjulang tinggi, tapi memahami filosofi di balik pembangunan, nilai-nilai yang mendasari setiap keputusan dan tindakan. Ini bukan tur biasa. Ini adalah kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana Indonesia mewujudkan visinya. Ini studi mendalam, analisis yang cermat terhadap setiap aspek pembangunan, membandingkan klaim dengan kenyataan, memastikan bahwa janji-janji ditepati dan tujuan-tujuan tercapai. Rombongan Bank Dunia menyusuri jalur-jalur vital, infrastruktur yang menjadi tulang punggung kota baru ini. Menyaksikan fondasi, dasar dari segala sesuatu yang akan dibangun di atasnya. Pengelolaan air, sistem yang memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak bagi seluruh warga. Dan pelestarian hutan, upaya untuk menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Setiap langkah mereka, setiap pertanyaan yang diajukan, memperkuat pemahaman akan mimpi besar Indonesia, sebuah visi yang berani dan inspiratif. Kunjungan ini menjadi validasi penting, pengakuan atas kerja keras dan dedikasi yang telah dicurahkan dalam proyek ini. Di tengah keraguan dunia, di tengah skeptisisme dan tantangan yang tak terhindarkan, Indonesia tak berjalan sendiri. Indonesia membuka diri untuk kolaborasi dan kemitraan dengan semua pihak yang memiliki visi yang sama. Ada dukungan dan potensi kolaborasi global, kekuatan yang dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan dampaknya. Sinyal positif ini menegaskan pada investor bahwa IKN adalah investasi yang menjanjikan dan berkelanjutan, dan rakyat bahwa masa depan yang lebih baik sedang dibangun untuk generasi mendatang. Jalan yang ditempuh adalah jalan yang benar. Jalan menuju kemajuan dan kesejahteraan. Pembangunan di Nusantara bukan musuh lingkungan, bukan ancaman bagi alam, melainkan mitra sejati, bagian integral dari ekosistem yang lebih besar. Dunia kini melihat Indonesia dengan rasa ingin tahu dan harapan, sebagai pelopor kota berkelanjutan, sebagai pemimpin dalam pembangunan hijau. IKN bukan sekadar proyek, bukan hanya sekumpulan bangunan dan infrastruktur, tapi simbol masa depan yang lebih baik, harapan bagi generasi mendatang. Dari Kalimantan Timur, dari jantung Borneo, harapan baru untuk dunia sedang tumbuh. Sebuah kota yang menginspirasi dan memberikan contoh bagi masa depan. Di balik kunjungan Bank Dunia, terdapat sebuah orkestrasi yang cermat dan terencana. Ada koordinasi rapi dari para pemimpin IKN, sebuah tim yang solid dan berdedikasi. Mereka bekerja tanpa lelah, menyelaraskan setiap detail untuk memastikan visi IKN terwujud. Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, memimpin dengan visi yang jelas dan semangat yang membara. Beliau dan timnya menyambut dengan antusias setiap kunjungan dan masukan, membuka diri terhadap peluang kolaborasi. Mereka menjelaskan kemajuan dengan transparan, menyajikan data dan informasi secara terbuka. Setiap pencapaian dipaparkan dengan bangga, setiap tantangan dihadapi dengan kepala tegak. Di sisi tamu, Saroj Kumar Jha membawa serta pengalaman global yang tak ternilai harganya. Beliau membawa pengalaman global dalam pembangunan berkelanjutan, memastikan IKN dibangun dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Dialog antara otorita IKN dan Bank Dunia bukan sekadar formalitas. Ini bukan basa-basi, tapi pertukaran ide konstruktif yang menghasilkan solusi inovatif.
Setiap masukan dipertimbangkan dengan seksama, setiap saran dihargai sebagai kontribusi berharga. Setiap pertanyaan dijawab dengan data yang akurat dan komprehensif. Setiap tantangan diakui sebagai bagian dari proses, sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Suasana kolaboratif dan keterbukaan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi. Ini membangun kepercayaan yang kuat antara semua pihak yang terlibat. Otorita IKN tak menutupi tantangan yang ada. Mereka justru memaparkannya sebagai peluang belajar dan berkembang. Sikap ini diapresiasi Bank Dunia, sebuah pengakuan atas komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Membangun kota sebesar Nusantara memang tak mudah, membutuhkan kerja keras dan dedikasi tinggi. Dengan kemauan belajar dari pengalaman global, IKN dapat menghindari kesalahan yang sama dan mencapai hasil yang lebih baik. Tantangan bisa diatasi dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang erat. Kehadiran para tokoh ini memberikan keyakinan bahwa IKN berada di tangan yang tepat. Ini menjamin profesionalisme tinggi dalam setiap aspek proyek IKN. Kolaborasi dan transparansi adalah fondasi yang kokoh. Ini menjadi kunci sukses pembangunan IKN sebagai kota masa depan yang berkelanjutan. Nusantara dikelola oleh pemimpin yang berdedikasi, yang visioner, dan terbuka terhadap ide-ide baru. Perhentian pertama, Bendungan Sepaku Semoy, urat nadi kehidupan IKN. Bendungan ini menjamin pasokan air baku untuk seluruh kawasan. Rombongan Bank Dunia menyaksikan langsung rekayasa teknik yang menopang masa depan jutaan orang. Air dikelola bijak, mencerminkan konsep kota spons yang diusung IKN. Bendungan ini bukti nyata, keberlanjutan sumber daya alam jadi fondasi utama. Dengan pasokan air terjamin, IKN terhindar dari krisis air yang menghantui kota besar dunia. Bank Dunia paham pentingnya infrastruktur seperti ini. Indonesia memulai dari hal paling fundamental. Bendungan ini juga memperindah lanskap dan menciptakan ekosistem baru. Area sekitarnya dirancang jadi ruang publik dan konservasi. Infrastruktur keras pun bisa mendukung kelestarian lingkungan dan kualitas hidup. Selanjutnya, proyek pengendalian banjir DAS Sanggai Sara garda terdepan melindungi pusat pemerintahan dari banjir. IKN belajar dari kota lain, drainase alami tak boleh diabaikan. Sistem pengendalian banjir diintegrasikan dengan solusi berbasis alam. Sungai dinormalisasi, tanggul dibangun ramah ekosistem, area resapan tetap dijaga. Ini pendekatan modern alam sebagai mitra, bukan musuh. Saroj Kumarja menyoroti pentingnya keselamatan jangka panjang. Infrastruktur pengendali banjir adalah investasi masa depan. Setiap elemen dirancang terintegrasi dengan prinsip kelestarian lingkungan. IKN membuktikan filosofi kota berkelanjutan benar-benar diterapkan. Puncak kunjungan, kawasan inti pemerintahan, calon istana negara. Rombongan Bank Dunia melihat visi pusat pemerintahan yang menyatu dengan alam. Desain istana terinspirasi burung Garuda, membentang di perbukitan hijau. Tata letak gedung dirancang organik, mengikuti kontur tanah. Ruang terbuka hijau, koridor satwa dan taman kota jadi bagian utama. Ini antitesis ibu kota beton, pusat kekuasaan yang ramah lingkungan. Bank Dunia kagum, model ini bisa direplikasi negara lain. Nusantara tunjukkan kekuasaan bisa tampil anggun, selaras dengan alam, jantung kota berdetak dengan irama keberlanjutan. IKN bukan wacana, tapi kenyataan yang sedang terwujud. Kesan utama Bank Dunia, keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Saroj Kumarja memuji harmoni infrastruktur dan alam di IKN. Pembangunan jalan dan gedung meminimalkan penebangan pohon. Teknologi canggih memantau kesehatan hutan. Forest City bukan jargon. Koridor hijau dan hutan tropis tetap terjaga. Perencanaan IKN mengintegrasikan lingkungan sejak awal, bukan sekadar tambahan. Ini perubahan paradigma, setiap jengkal tanah dipertimbangkan secara ekologis. IKN jadi proyek percontohan dunia. Pujian Bank Dunia meningkatkan kepercayaan investor dan citra Indonesia. Pengakuan ini modal sosial berharga untuk masa depan. Jalan membangun tanpa merusak adalah pilihan tepat. Pujian Bank Dunia disambut-sambut bangga oleh pemimpin IKN. Bambang Susantono menegaskan, komitmen IKN harus jadi kota berbeda, menghargai alam, inklusif, berkelanjutan. Ini bukan sekadar membangun fisik, tapi warisan untuk generasi mendatang. Otorita IKN terbuka pada kolaborasi dan masukan global. Semangat belajar dan visi kuat membuat mitra internasional optimis. Saroj Kumarja menyebut Nusantara proyek ambisius dan inspiratif. Integrasi infrastruktur, konservasi hutan, dan keanekaragaman hayati jadi contoh dunia.
Bank Dunia siap mendukung visi luar biasa ini. Pengakuan dan tawaran kolaborasi memperkuat posisi IKN di panggung global. Validasi eksternal ini jadi energi baru untuk Nusantara. Pujian Bank Dunia membuka babak baru kolaborasi strategis. Dukungan Bank Dunia membuka peluang bantuan teknis dan pendanaan. Kepercayaan global memudahkan masuknya investasi hijau. Kerjasama ini bersifat dua arah. Indonesia juga berbagi pelajaran ke dunia. Pengalaman membangun kota hutan, mengelola masyarakat adat, dan teknologi hijau jadi inspirasi global. Melalui Bank Dunia, kisah sukses IKN bisa menyebar ke Asia, Afrika, Amerika Latin. Fondasi kemitraan strategis telah diletakkan. Jika kolaborasi berjalan lancar, IKN akan jadi kota kelas dunia. Pintu masa depan telah terbuka, saatnya melangkah bersama. Kunjungan Bank Dunia menegaskan komitmen global terhadap proyek ambisius ini. Kehadiran mereka bukan hanya sekadar kunjungan seremonial, melainkan sebuah validasi atas visi besar yang sedang kita bangun. Ini adalah bukti nyata bahwa dunia internasional mengakui pentingnya IKN. IKN bukan hanya milik Indonesia, tapi juga menjadi sorotan dunia. Ia adalah panggung inovasi, keberlanjutan, dan kolaborasi global. Sebuah proyek yang melampaui batas-batas negara. Nusantara menjadi laboratorium hidup, tempat ide-ide baru diuji dan diimplementasikan. Sebuah ruang di mana teknologi dan alam berpadu harmonis. Ia adalah contoh ibu kota modern abad 21, yang dirancang untuk menjawab tantangan masa depan. Sebuah kota yang cerdas, berkelanjutan, dan inklusif. Saat kota lain berjuang melawan polusi dan ketimpangan yang semakin menjadi-jadi, Nusantara hadir sebagai oase harapan, menawarkan solusi inovatif untuk masalah-masalah perkotaan global. 65% wilayah hutan lindung dipertahankan, energi terbarukan menjadi prioritas dan transportasi listrik adalah tulang punggung mobilitas kota. Semua ini menjadi standar baru dalam pembangunan perkotaan. Pendekatan inklusif adalah fondasi utama untuk menciptakan kota yang adil, setara, dan manusiawi bagi semua. Setiap elemen IKN dirancang dengan cermat, menjadi pelajaran berharga bagi dunia tentang bagaimana membangun kota yang lebih baik. Jalan masih panjang dan tantangan pasti ada, tapi pengakuan Bank Dunia memberi energi baru dan semangat untuk terus maju. Nusantara bukan sekadar tumpukan baja dan beton yang menjulang tinggi, tapi perwujudan mimpi bangsa untuk memiliki ibu kota yang modern, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Kota ini akan menjadi warisan berharga untuk anak cucu kita kelak. Dan hadiah tulus dari Indonesia untuk dunia. Dari titik nol di garis khatulistiwa, di mana pembangunan dimulai dengan semangat baru, fajar baru peradaban sedang merekah, membawa harapan dan inspirasi bagi seluruh dunia.